Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan. Pasti semua kabar baik-baik ya, sehat-sehat ya. Hari ini Amin. amin ya. Hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Nah, hari ini saya mau share firman Tuhan. Saya akan share screen dulu. Ya, ini judulnya Mata Pelita Tubuh. Ya, mata pelita tubuh. Jadi ini saya mau share tentang mata pelita tubuh. Ya, mata pelita tubuh. Oke, ini dia. Ya, oke. Mari kita buka Alkitab kita. Saya sudah siapkan di depan. Dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai dengan 36, demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya, dengan cahayanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bahas mengenai Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36 ini. Bapak Ibu, kalau zaman dulu kan belum ada lampu ya, belum ada PLN, belum ada listrik ya, jadi orang pakai pelita ya. Mungkin kalau zaman saya sudah nggak terlalu mengalami, tapi zaman beberapa orang mereka mengalami belajar itu pakai lampu tempel. Jadi kalau mereka bersihin hidung tuh hidungnya pada hitam katanya. Ya, tapi saya sih nggak pernah ngalamin begitu karena di rumah ada PLN waktu itu, ada listrik. Ya, tapi saya tahu juga ada yang namanya Petromax. Nah, sekarang Petromax ini saya sudah jarang lihat nih ada. Kalau dulu tuh ada Petromax ya. Ada Petromax biasanya pedagang-pedagang pinggir jalan itu pakai Petromax. Beberapa rumah tetangga juga kalau malam pakai Petromax. Itu pakai spiritus dan terang sekali ya, lebih terang daripada lampu tempel ya. Dan biasanya ya kalau kita pakai Petromax atau pakai pelita ya, kita taruhnya di atas ya. Nggak pernah taruh di bawah. Apalagi Petromax itu pasti taruhnya di atas itu pasti ada gantungannya. Ya. Supaya kenapa? Supaya setiap orang yang melihat bisa masuk, bisa melihat. Artinya mereka nggak nabrak-nabrak gitu. Mereka nggak nabrak-nabrak karena ada terang, ya ada terang. Mereka nggak ada nabrak. Ada sebuah terang dan kita lihat bahwa ada aturan-aturan tertentu. Bukan aturan sih, ada meja yang kita taruh di situ atau ada kursi atau ada perabotan yang kita taruh di lokasi-lokasi tertentu di hidup kita yang mereka nggak bisa tabrak. Mereka akan mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Oh, lewat sini supaya tidak menabrak. Itu gunanya lampu ketika dalam kegelapan di rumah kita. Kalau nggak ada terang seperti itu dan gelap, pasti orang akan nabrak-nabrak. Nah, saudara-saudara, demikian pula dengan hidup kita ya. Kalau hidup kita ini terang, kita anak terang, kita punya certain of rules. Kita punya beberapa peraturan atau nilai-nilai yang orang tahu bahwa kita punya nilai itu dan kita strict akan nilai tersebut. Sehingga ketika mereka masuk ke hidup kita, mereka bergaul dengan kita, mereka tidak akan pernah berani menabrak peraturan-peraturan kita tersebut. Contoh Sobat Bapak Ibu ya, waktu saya reunian dengan teman-teman sekolah dulu. Mereka tahu saya sudah jadi hamba Tuhan, dan ketika mereka mau merokok, Bapak Ibu, beberapa orang teman merokok, mereka pergi gitu. Beberapa orang pergi, saya bilang, ini kemana nih? Saya baru sadar. Oh, mereka biasa keluar ngerokok, katanya gitu. Kenapa mereka nggak merokok di depan saya? Karena mereka sungkan gitu ya. Mereka sungkan merokok di depan papen. Mereka bilang papen, Pak Pendeta ya. Padahal buat saya ya nggak apa-apa juga, silakan aja. Saya juga nggak mau terlalu kayak seorang kudus banget yang akhirnya kayak membuat jarak di antara mereka. Cuman mereka sungkan sendiri karena mereka tahu nilai-nilai saya, saudara-saudara.
Dan ada beberapa nilai-nilai yang lain yang harusnya mereka nggak berani tabrak karena mereka tahu saya tidak seperti itu gitu. Misalkan ya tadi merokok, atau mereka ngegosip hal-hal yang dalam tanda kutip tuh kurang kudus lah, kurang nyaman kalau dibicarakan, digosipkan, digibahin gitu di depan hamba Tuhan gitu. Nah, itu ada certain rules. Kalau hidup kita gelap, Bapak Ibu, orang akan tabrak hidup kita sesuka mereka gitu. Ya, orang akan tabrak hidup kita sesuka mereka. Tetapi kalau kita hidup dalam terang, kita punya terang, ada certain of rules, ada beberapa peraturan yang orang nggak berani tabrak. Orang tahu ketika mereka masuk ke hidup kita, ada kita di situ, mereka akan tidak berani untuk mengucapkan beberapa hal atau melakukan beberapa hal karena mereka tahu kita tidak melakukan hal demikian. Nah, ini akan kita bahas, saudara. Nah, kita mulai dari ayat 34 ya. Kita mulai dari ayat 34. Ini ayat 34 di sini dikatakan begini. Ya, ayat 34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, ini ada beberapa terjemahan, saudara-saudara, dari beberapa ayat di Alkitab ya. Ada 3 terjemahan Alkitab. Pertama dari King James Version, lalu kedua dari Amplified Bible, yang ketiga dari The Passion Translation. Saya akan bacakan. Ayatnya sama, ayat 34 ini Bapak Ibu dari Lukas pasal 11, tapi mereka menuliskan dari sudut pandang yang berbeda. Bagus banget, semuanya saling melengkapi ya. Semua saling melengkapi. Mereka bilang begini. The King James Version, the light of the body is the eye. Terang dari tubuh itu adalah mata. Ini terjemahan bebasnya. Therefore, when thine eye is single, makanya ketika mata kamu satu, thy whole body also is full of light. Seluruh tubuh kamu juga akan penuh dengan terang. But when thine eye is evil, dari waktu mata kamu jahat, the body also is full of darkness. Maka tubuhnya juga akan penuh dengan kegelapan. Itu kata dia. Ini ada saya kasih warna merah. Ini nanti kita akan sampai ke sini Bapak Ibu ya. Kemudian Amplified Bible atau AMP ya. Amplified Bible bilang gini. The eye is the lamp of your body. Mata adalah lampu bagi tubuh kita. When your eye is clear, ketika mata kamu cerang, terang, cemerlang, itu secara spiritual, penangkapan spiritual perseptif, penangkapan secara rohani, fokus on God atau fokus kepada Tuhan. Ketika mata kamu fokus kepada Tuhan, itulah makanya King James pakai kata single. Single itu satu. Maksudnya itu bukan mata satu sebelah gini, saudara-saudara ya. Bukan mata satu begini, bukan. Bukan juga seperti one eye gitu yang di uang dolar Amerika atau Illuminati, bukan. Tetapi ketika mata kamu berfokus ke arah satu tujuan aja, yaitu Tuhan, ya, your whole body also is full of light. Tubuh kamu juga akan penuh dengan terang. Ya, itu adalah apa? Keuntungan waktu kita melihat kepada Tuhan gitu. Kita melihat kepada itu keuntungannya. Keuntungan kita jadi terang. But when it is bad, spiritually blind, tapi ketika mata kita gelap atau secara spiritual kita buta, kita nggak bisa lihat apa-apa, your body also is full of darkness. Tubuhmu juga penuh dengan kegelapan. Ya, jadi devoid itu jadi kayak menolak daripada firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, menolak dari firman Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini mata yang gelap itu, karena kata mata itu saudara-saudara dari bahasa Yunani itu optalmos. Optalmos itu bisa mata, berarti mata secara organ mata, optalmos itu. Ya, dari kata optalmos kita ketemu kata optik, saudara-saudara ya, optik ya. Toko kacamata itu optik ya. Nah, tapi secara metafora mata di sini berarti gini, mata pikiran. Ya, mata pikir atau kemampuan untuk mengetahui. Itu kalau kemampuan kita untuk mengetahui itu kan berarti kan ada reasoning, ada pemberi alasan. Itu bicara mengenai pikiran di sini dan di hati, saudara Bapak Ibu. Ya, bicara di sini dan di hati. Nah, ketika mata kamu atau cara kamu menangkap itu jahat, gelap, ya, maka tubuh kamu gelap. Artinya tubuh itu adalah bukan tubuh kita ini, tapi kehidupan kita juga akan gelap, saudara-saudara. Karena kehidupan kita ini, cara kita berkata-kata, cara kita bertutur kata, cara kita menanggapi kehidupan ini, cara kita merespon firman Tuhan, cara kita hidup dan gerak langkah hidup kita itu akan menjadi jahat.
Semata-mata kenapa akan menjadi jahat? Karena mata kita jahat, cara kita memandang jahat. Kita sudah melupakan Tuhan. Kita sudah menolak firman Tuhan. Kita sudah berkata tidak terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu bohong lah. Wah, ada segala macam. Sehingga kita tidak menjadikan Alkitab atau firman Tuhan itu sebagai nilai-nilai hidup kita lagi. Makanya kita jahat. Nah, jahat ini adalah lawan daripada kebaikan. Kebaikan ini adalah cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Sementara jahat di sini adalah ketika kita tidak lagi memandang Alkitab sebagai pusat kehidupan kita, pusat di mana kita meletakkan, mendasarkan semua keputusan kita, semua gaya hidup kita, dan semua we base our decision, kita mendasarkan keputusan hidup kita, bagaimana kita merespon, Bapak Ibu, maka lawannya adalah kejahatan. Itu dunia, itu kita akan jahat. Ketika firman Tuhan berkata mengampuni, di sini kita balas dendam. Ketika firman Tuhan berkata tinggalkan, di sini kita malah terjun, bahkan hidup di dalam dosa, Bapak Ibu. Ya, semuanya dimulai dari apa? Dari cara pandang kita di sini dan di sini. Makanya dikatakan, ya, mata itu adalah pelita tubuh. Cara pandang kamu itu pelita tubuh kamu, pelita hidup kamu maksudnya. Ketika mata kamu terang, secara rohani, ya kamu fokus sama Tuhan, secara rohani kamu bisa menangkap isi hatinya Tuhan, maka seluruh tubuh kamu itu akan menjadi terang. Hidup kamu itu akan jadi terang. Hidup kamu itu jadi, kamu bisa mengambil keputusan-keputusan berdasarkan firman Tuhan. Mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah kekalutan. Mengambil keputusan yang tepat sesuai firman di tengah-tengah kebingungan. Itu kenapa katanya benefiting from God's perspective. Ya, itulah keuntungan ketika kita melihat melihat dari sudut pandangnya Tuhan, saudara-saudara. Ya, nah, The Passion Translation dia bilang gini, the eyes of your spirit, ya, mata daripada rohmu, allow revelation light to enter into your being. Mata daripada roh kamu itu, mata rohani kamu itu akan mengizinkan terang pewahyuan masuk ke dalam diri kita. Terang pewahyuan dari firman Tuhan masuk dalam kita. When your heart is open, the light floods in. Ketika hati kamu terbuka, maka terang itu, pewahyuan itu akan membanjiri masuk ke sini, pikiran dan hati. Tetapi ketika hati kamu keras dan tertutup, but when your heart is hard and closed, waktu hati kamu keras dan tertutup, the light cannot penetrate and darkness takes its place. Tapi waktu hati kamu keras dan tertutup, terang itu nggak bisa penetrasi, mempengaruhi, masuk, dan akhirnya kegelapan akan mengambil tempat. Saudara-saudara sekalian, selama ini orang takut dengan kegelapan, baik benar-benar yang gelap, saudara-saudara ya, benar-benar yang gelap, benar-benar yang kegelapan yang gelap ya. Artinya mati lampu takut ya, malam-malam ke kamar mandi ya takut ya, saudara-saudara ya. Ada saya pernah cerita, seorang ibu cerita suaminya itu serem, saudara-saudara. Suaminya itu tampangnya galak gitu ya, tampangnya serem ya. Mungkin dia nggak cerita sih seperti apa sih, tapi mungkin brewokan ya, tampang orang galak lah, saudara-saudara. Tapi kalau malam-malam nih, tengah malam dia mau pipis, dia nggak berani ke kamar mandi sendirian. Dia bangunin istrinya. Dia bangunkan istrinya untuk menemani dia ke kamar mandi, saudara-saudara. Jadi ada orang yang takut dengan kegelapan. Padahal Bapak Ibu tahu nggak, kegelapan itu adalah sesuatu yang lemah. Perhatikan nih, kegelapan yang paling gelap akan dikalahkan oleh cahaya yang paling redup atau cahaya yang paling temaram. Anda ada di kegelapan paling gelap, lalu nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Mungkin di sebelah sana ada orang merokok, lalu ketika dia isap rokoknya, itu kan terbakar tuh, ya tek gitu kan, ada terang redup sekali kan dari tembakau yang dibakar itu, Bapak Ibu ya. Itu sudah kelihatan tuh. Itu udah kelihatan. Artinya apa? Terang itu hilang hanya dengan ya itu cahaya dari bakaran tembakau itu. Apalagi kalau kita menyalakan lilin gitu, ya kan? Ruangan yang besar akan kalah kegelapannya hanya dengan satu lilin. Betapa lemahnya itu kegelapan, saudara-saudara. Jadi tapi
Tapi orang ketakutan dan kegelapan dan bahkan merasa nyaman. Ada beberapa orang merasa nyaman dalam kegelapan karena dia menyembunyikan jati dirinya, menyembunyikan dosanya di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang bermasalah dari masalah, yang paling bermasalah dari masalah, yang paling sebenarnya membunuh dari masalah, dari pergumulan, yang paling menakutkan dari sebuah permasalahan itu sebenarnya bukan masalahnya, saudara-saudara. Tetapi satu kata yang namanya kalut atau kekalutan. Atau kata lain bicara tentang panik. Panik itu lebih menakutkan daripada ketakutan, saudara-saudara. Saya sering kali katakan bahwa panik, saudara-saudara, panik karena potensi akan masalah. Takut akan potensi masalah. Masalahnya belum datang. Cuman paniknya itu sudah lebih membunuh daripada masalah sebenarnya. Nah, ini ngeri Bapak Ibu. Kekalutan ini banyak kali membunuh orang. Dalam tanda kutip, membunuh di sini adalah membunuh iman seseorang, membunuh kepercayaan diri seseorang, membunuh keberanian seseorang, membunuh akal sehat seseorang. Akal sehatnya ini terbunuh. Jadi orang nggak punya akal sehat, mereka jadi bertindak sembarangan, bahkan memutuskan segala sesuatu secara sembarangan. Kenapa? Karena kalut. Bahkan perhatikan, beberapa orang sampai mengorbankan imannya gara-gara kalut, Bapak Ibu. Mereka seperti berada dalam kegelapan. Mereka matanya jadi gelap, pikiran jadi gelap, bahkan mereka mengeraskan hati mereka, sehingga terang pewahyuan Tuhan itu nggak datang. Pewahyuan selalu bicara tentang terang. Iluminasi, pencerahan itu selalu bicara mengenai terang. Nah, saudara-saudara, apakah yang perlu dilakukan dalam kekalutan? Nah, kemarin gini Bapak Ibu, saya tiba-tiba dapat 2 pewahyuan. Tuhan kasih saya 2 pengertian. Saya mau cerita. Yang pertama begini. Kalau kita dalam masalah, saudara-saudara ya, kita seperti menemukan jalan buntu. Betul ya? Jalan buntu ya. Istilah jalan buntu. Tahu nggak? Bahwa sebenarnya di dalam dunia ini nggak ada jalan buntu. Tidak ada yang namanya jalan buntu atau buntu jalan tuh nggak ada. Ini kita udah kepepetnya udah kefefet, ya belakang udah tembok, saudara-saudara, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Selalu ada jalan, nggak pernah ada jalan kepepet, selalu ada jalan. Yang pertama, jalannya kemana? Ke atas. Di atas ada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, oke? Itu jalan pertama. Jalan yang kedua adalah, kalau kita di belakang kita udah kepepet, kiri kanan nggak ada jalan, pertanyaannya gini, bukan pertanyaan saudara, jalannya kemana? Kita maju. Kenapa? Karena kalau kita sampai ke jalan buntu, saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah jalan mundur. Menemukan jalan masuk kita ke situ. Kenapa kita bisa sampai ke jalan buntu itu? Saudara, bukan kemarin ya, hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Iya, Jumat Bapak Ibu, Jumat. Jumat kemarin saya itu tanggal 1 kan, kalau nggak salah Jumat itu tanggal 1. Saya pergi ke sekolah PKBM ya, bukan PKBM, mereka masih jadi bimbel daripada teman saya. Mereka buka pelayanan di sana daerah Kapuk, saudara-saudara. Kapuknya aduh pokoknya jauh lah. Dan ternyata begitu saya keluar, ternyata loh kok tembusnya bisa ke Muara Angke ya, bisa ke Angke tembusnya. Pokoknya ke kampung itu, aduh jalan kampung itu tanah garapan, saudara-saudara. Saya nyasar berapa kali, sudah pakai web, sudah pakai maps ya, sudah dikasih mapsnya, Google Maps-nya. Saya jalan, masuk ke satu komplek pergudangan. Wah, begitu keluar, belok kanan jalan ditutup karena ada rekan-rekan kita, saudara-saudara muslim kita sedang sholat. Saya mundur lagi, cari jalan lagi. Wah, saudara-saudara itu masuk kampung sampai saya pikir ini nyasar nggak ya, jalanannya kecil, udah nggak ada aspal. Wah, udah nggak tahu dah tuh jalan kayak apa, saudara-saudara. Ya, akhirnya tiba juga, saya berhenti di mana tempatnya, ini nggak ada nih. Tapi ngeliat map sudah dekat, akhirnya saya turun, saya jalan kaki dan ketemu tempatnya. Meskipun jalannya bukan seperti jalan itu, saudara-saudara sebetulnya. Jadi akhirnya saya bisa menemukan jalan, nggak ada jalan buntu. Ketika saya mentok, saya mundur, saudara-saudara, ke tempat di mana saya masuk tadi. Nah, kadang-kadang untuk menemukan jalan keluar, kita harus kembali ke pintu masuk. Kenapa kita masuk ke jalan tersesat tersebut? Ini maksudnya gini, Bapak Ibu. Kalau kita punya hubungan bermasalah, kita terlibat hutang, kita hidupnya nggak benar,
ya segala macam lah. Pernah kita berpikir, lalu merenung, lalu bertanya gini, kenapa saya bisa sampai di masalah ini? Kadang-kadang solusi dari masalah adalah menemukan pintu kita masuk. Kadang-kadang saudara-saudara kita akan menemukan jalan keluar di pintu masuk, bukan di pintu keluar. Karena kadang-kadang jalan keluar bukan ada di dalam, tapi ada di luar. Kita melihat pintu masuk, kenapa kita terjebak dalam masalah ini? Apa yang perlu saya bereskan? Oh, mungkin saya terlalu bawel mulutnya. Mungkin kata-kata saya terlalu tajam. Oh, mungkin saya suami kadang-kadang cuma membutuhkan sebuah kalimat aja. Tapi kita ngomongnya berkalimat-kalimat seperti senapan mesin. Mungkin suami cuma butuhnya letupan petasan cabai yang kecil, tapi kita ledakan bergranat pakai senapan mesin. Omelan yang tidak hentinya. Oh, mungkin karena itu. Oh, mungkin karena kita ini sering pulang malam ya, makanya rumah tangga kita berantakan ya. Oh, mungkin karena saya ini nggak tahan dengan dengan makanan-makanan tertentu ya. Ada orang kena gula, saudara-saudara, hamba Tuhan kena gula. Saya udah nasihatin diet. Ya cuman nggak bisa Bapak Ibu ya, karena udah begitu gaya hidupnya dia. Nah, bagaimana? Kadang-kadang orang doa, kenapa saya bisa sakit? Kau Tuhan nggak tolong saya. Jangan salahin Tuhan. Coba temukan pintu masuknya dulu. Oh iya, gaya hidupnya nggak benar, makannya nggak benar, nggak jaga-jaga makan nih. Ya, sampai kamu sakit. Kadang-kadang orang harus menemukan ini dulu. Kenapa saya banyak utang ya? Oh, mungkin hidup kamu boros nih. Bereskan dulu sampai kamu terjebak ke sini, pasti ada pintu masuknya. Nah, yang kedua Bapak Ibu tadi kan itu ya. Yang pertama itu tidak ada yang namanya jalan buntu. Selalu ada ke atas Tuhan atau kita menerobos maju ke depan. Di mana musuh menyerang, di mana kita menemukan pintu masuk tadi kita teruskan. Yang kedua Bapak Ibu. Dalam semua pergumulan saudara-saudara, semua masalah. Ada dua masalah sebenarnya dalam hidup ini. Masalah yang bisa kita kendalikan dan masalah yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, masalah yang bisa kita kendalikan. Tiap hari kita butuh makan. Makan, butuh duit. Tiap hari, tiap bulan kita bayar listrik, bayar kontrakan, bayar berbagai macam tagihan. Itu masalah kan? Masalah. Bisa nggak kita kendalikan? Bisa. Bagaimana caranya? Kita kerja, kita berbisnis, kita mengatur keuangan, selesai masalahnya. Masalah itu bukan lagi masalah. Tetapi ada masalah yang tidak bisa kita kendalikan. Satu masalah yang di luar kemampuan kita. Satu masalah yang di luar kebisaan kita. Satu masalah yang ada di luar kemampuan kita untuk mengelolanya. Seperti murid-murid di tengah badai. Mereka tuh nelayan-nelayan hebat, akhirnya mereka angkat tangan dan nyerah. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nyerah saya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kenapa Tuhan izinkan kita ke situ? Kemana masalah itu membawa kita? Waktu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah nggak kuat ngapa-ngapain lagi. Semua masalah yang tidak bisa kita kendalikan akan memimpin kita kepada dua hal. Perhatikan, dua hal lagi. Pertama, kehancuran, kita tinggalkan Tuhan karena kita kecewa kepada Tuhan, lalu kita mengambil jalan pintas, atau yang kedua, akan mengerahkan kita kepada satu kata yang namanya surrender, keberserahan. Jadi saudara-saudara, ada dua masalah, ada dua pergumulan yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Masalah yang kita bisa kendalikan gampang, kita bisa selesaikan. Tapi masalah yang tidak bisa kita kendalikan ini akan memimpin kita kepada dua jalan. Menyerah atau berserah. Menyerah ini membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, bahkan mungkin beberapa orang bunuh diri karena menyerah. Mereka burn out, mereka lelah secara rohani, karena mereka mencoba mengendalikan yang mereka tidak bisa kendalikan. Atau yang kedua, akan menuntun kita kepada keberserahan, surrender. Give up or surrender. Waktu kita surrender kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, kita membiarkan Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara, saya menemukan kebenaran ini kurang dari 1 bulan yang lalu.
saya berkata kepada Tuhan. Suatu malam, saudara-saudara, saya merasakan ada satu serangan secara rohani. Lagi tidur, saya merasakan ada satu serangan, satu hadirat yang nggak bagus lah, saudara-saudara. Satu hadirat yang nggak bagus. Saya ngantuk, lelah, sampai saya terbangun, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba muncul satu ayat. Tuhan ingatkan satu ayat. Ayatnya bilang gini. The battle is the Lord. Peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Kamu akan diam saja. The battle is the Lord. Waktu saya dengar kalimat itu, tiba-tiba saya bilang gini. Saya tarik napas. Saya nggak coba lawan, Bapak. Saya nggak coba lawan, saudara. Saya nggak coba lawan. Saya cuma lemesin badan saya. Lemaskan, saya tarik napas. Saya berkata gini, Tuhan, peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Saya nggak sanggup berperang, Tuhan. Peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Detik saya ngomong itu, saudara-saudara. Tiba-tiba beban itu, hadirat itu hilang, lenyap. Dan saya lihat lagi, Tuhan, saya punya banyak kegelisahan. Saya punya banyak ketakutan. Karena saya punya banyak kepengen. Semua masalah kita selalu dari satu hal. Kita kepengen. Kepengen mobil baru, kepengen kaya, kepengen menikah, kepengen naik jabatan, semua kepengen itu. Kita sudah doa sama Tuhan, tiap hari kita doain. Lalu saya bilang gini sama Tuhan, semua kegelisahan saya serahkan sama Tuhan. Ini peperangannya Tuhan, menjadi kegelisahannya Tuhan. Semua ketakutan saya menjadi ketakutan-Mu Tuhan. Semua keinginan saya menjadi keinginan-Mu Tuhan. Dan saudara-saudara tahu hidup saya lebih tenang loh, benar lebih tenang. Saya akhirnya berpendapat gini, ini mobil saya sudah endut-endutan di jalan ini. Pasti ada yang nggak benar, harus ke bengkel lagi. Saya sudah doa minta mobil sama Tuhan. Saya doa juga minta jadi orang kaya, saudara-saudara. Salah nggak minta jadi kaya ya? Nggak salah ya, karena saya gergetan. Banyak orang susah, saya mau bantu, tapi saya nggak bisa bantu karena keterbatasan keuangan. Saya doa pengen punya rumah. Doanya tiap malam, saudara-saudara. Sampai akhirnya saya berpikir gini loh. Saya berpikir gini. Tuhan tuh tuli nggak ya? Kayaknya Tuhan nggak tuli deh. Tuhan itu pasti sudah mendengar doa saya. Pasti sudah masuk ke dalam pikiran dia bahwa saya butuh semua itu. Dan Tuhan juga pasti tahu saya butuh semua itu. Lalu ngapain ya saya ngemis-ngemis ya? Akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, udah, Tuhan tahu saya butuh semua yang saya minta, Tuhan sudah tahu. Saya ini anak Tuhan, I am God's beloved. I am God's beloved. Saya ini anak Tuhan, saya ini kesayangan Tuhan. Cukup minta satu kali, Tuhan udah tahu. Bahkan firman-Nya berkata, sebelum kamu minta pun dia sudah tahu apa yang kamu minta. Jadi buat saya ketika saya meminta sesuatu, saya cuma cukup minta satu kali saja. Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah mencatat. Selanjutnya apa yang saya lakukan? Tuhan, terima kasih. Sudah saya bersyukur. Saya nggak kepengen lagi minta kaya. Saya nggak kepengen lagi minta doa, minta mobil baru atau minta rumah. Udah nggak. Saya sudah minta dan Tuhan sudah dengar dan Dia sedang mengatur sesuai waktunya Dia, bukan waktu saya. Sesuai dengan kesiapan saya, bukan kesiapannya Dia. Sampai saya siap menerima berkat itu. Udah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tenang, saudara-saudara. Saya nggak pernah doa minta apa-apa lagi. Jadi kalau malam, saya doa atau pagi jam 5 saya bangun, saya cuma doa, Tuhan, terima kasih. Nah, saya cuma mintanya udah nggak ngotot lagi perintahkan Tuhan. Seringkali kita kurang ajar doanya perintahkan Tuhan, saudara-saudara. Seolah-olah kita majikan dan Tuhan itu pesuruh kita. Saya doanya gini, Tuhan, si ini sakit. Tolong dong Tuhan sembuhkan. Si ini sakit. Tuhan tolong dong sembuhkan. Udah, terus buat saya pribadi apa? Saya nggak minta apa-apa, saudara-saudara. Saya serahkan Tuhan keinginan saya untuk kaya kepada Tuhan. Keinginan saya punya barang-barang bagus kepada Tuhan. Udah terserah Tuhan aja mau ngapain. Saya lebih sejahtera loh. Bapak Ibu. Jadi beban kita, pergumulan kita itu ada dua. Buat kita menyerah atau berserah. Give up or surrender. Kadang-kadang Tuhan pepet kita sedemikian rupa supaya kita angkat tangan dan Tuhan turun tangan. Atau kita ngotot, maka Tuhan angkat tangan. Udah terserah lo deh. Udah terserah lo deh mau ngapain deh. Ya Lili Susanto, kan kamu nih auban orangnya nih. Udah terserah kamu deh gitu. Atau akhirnya Tuhan ngomongin, Lili Susanto, dia doa, Tuhan terserah Tuhan deh. Malaikat, ini anakku Lili Susanto udah angkat tangan. Mari saatnya sekarang kita turun tangan. Gitu Bapak Ibu ya.
Ya, itu yang berapa hari ini, sebulanan ini menjadi perenungan saya, dan jujur saya lebih happy, saudara-saudara. Akhirnya gini loh. Kalau saya miskin bersama Tuhan. Kalau saya jadi gembel, saya gembel bersama Tuhan. Kalau saya sakit mati, saya mati bersama Tuhan. Udah itu aja. Nggak apa-apa mati juga. So what, kenapa kalau saya miskin? So what, kenapa kalau saya menderita? Saya yang penting menderita bersama dengan Tuhan, itu yang paling penting. Selama hidup di dunia ini sudah dikorup sama dosa, sudah rusak sama dosa. Kita perlu rumah yang baru nanti di sorga. Di sana udah nggak ada lagi tangisan air mata, udah nggak ada lagi penderitaan. Memang kita menderita di dunia ini, tapi kita menderita bersama dengan Tuhan. Tunggu nanti waktunya di mana udah nggak ada lagi air mata, tapi bukan di sini. Udah biar yang penting saya bersama. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tiba-tiba Zoom saya hilang. Oke, ya kalau saya menderita, udah saya menderita bersama-sama dengan Tuhan, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa lah. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya PowerPoint-nya ya. Kita lanjutkan kembali PowerPoint-nya. Oke. Nah, ya, saudara-saudara sekalian, ini ayatnya yang tadi, ya, ayatnya yang tadi. Kemudian kita lanjut. Mata itu bahasa kita tadi optalmus, ya, optalmus dia. Metafora, pikiran, kemampuan, dan pengetahuan. Nah, ini lalu ayat 35, kata perhatikanlah. Oleh karena itu perhatikanlah, ini di ayat 35 tadi, ya. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kita harus benar-benar perhatikan supaya terang dari kegelapan. Nah, dalam King James Version pakai kalimat take heed. Ya, take heed itu apa? Heed itu apa? Saya cari kamus sesuatu di Webster, dia bilang to pay attention. Take heed itu to pay attention, perhatian, perhatikan, atau to give consideration or attention to, mind. Jadi gini, perhatikan memang, pertimbangkan atau perhatikan pikiran kamu itu gitu. Sementara Amplified memakai kata be careful. Nah, terjemahan ayat 35 dari The Passion Translation-nya keren. So, dia bilang gini, open your heart, buka hati kamu, and consider my words. Buka hati kamu, lalu mulai renungkan, pertimbangkan firmanku. Kemudian nih, ini penting saudara-saudara, perhatikan nih. Ini terjemahan, saya suka banget terjemahan ayat 35 dari Passion Translation, dia bilang gini, open your heart and consider my words. Buka pikiran kamu dan mulai pertimbangkan firmanku, dengarkan firmanku. Perhatikan kemudian. Watch out that you do not mistake your opinions for revelation light. Hati-hati supaya kamu nggak salah. Kamu pikir pertimbangan kamu itu sebagai hikmat dari Tuhan. Hati-hati ini saudara-saudara. Jadi di sini yang dibutuhkan tuh apa? Karunia membedakan roh. Kadang-kadang kita pikir, jangan-jangan memang Tuhan menghendaki demikian ya. Jangan-jangan Tuhan bawa kita demikian. Belum tentu saudara-saudara. Tuhan itu maha kuasa, tapi ada beberapa hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Perhatikan, Tuhan itu maha kuasa, tapi ada beberapa hal yang dia tidak bisa lakukan. Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Jadi Tuhan tidak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu yang melanggar firman-Nya. Tidak mungkin. Aduh, ini ada kesempatan nih. Lagi bokeh, tapi ada kesempatan nih. Tapi harus korupsi sih. Jangan-jangan ini jalan Tuhan saya korupsi ya. No, 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 no. Tuhan tidak pernah membuat kita melanggar firman-Nya. Open your heart and consider my words. Bapak Ibu, dalam kegelapan cari terang. Terang itu apa? Firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan Alkitab siang maupun malam, minta hikmat-Nya Tuhan, dalam ketenangan saat teduh bersama doa, ambil sabat, tenangkan hati pikiran, renungkan firman setelah lagu-lagu rohani, tarik napas panjang, izinkan Tuhan berbicara. Kalau Tuhan kehendaki, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya minggu depan ini kalau jadi saya akan pergi ke Ungaran lagi untuk berdoa sama teman. Karena kami sedang memantapkan beberapa gerak langkah pelayanan. Menjadi satu kebiasaan untuk kami, saya sendiri ambil puasa dan berdoa menenangkan hati, pikiran, dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau pimpin kemana, Bapak Ibu. Jadi dalam kegelapan cari terang. Terang itu apa? Firman Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan. Open your heart and consider my words. Buka hati kamu, pertimbangkanlah, hargailah, renungkanlah firmanku. Hati-hati bahwa kamu salah menganggap pendapatmu sendiri sebagai terang pewahyuan.
Keren ayatnya, Bapak Ibu. Oke, ya, saya akan selesaikan sebentar lagi firman Tuhan ini ya. Oke, berikutnya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, Amsal 4 ayat 23 berkata gini. Tuhan ngomong gini nih, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lamanya bilang gini, terjemahan lama. TL itu terjemahan lama, ITB itu terjemahan baru. TL itu terjemahan lama, dia bilang begini. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Kalau terjemahan baru kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi terjemahan lama, keren terjemahannya saudara-saudara. Dia bilang gini, peliharakanlah hatimu. Terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Jaga hati kamu tuh lebih dari semuanya, gitu maksudnya gitu. Karena dari dalamnya, dari dalam hati kamu itu terpancarlah segala mata air hidup. Amplified Bible bilang begini, keep and guard your heart with all vigilance, and above all that, you guard, for out of it flow the springs of life. Jagalah, pelihara dan jagalah hati kamu dengan segala kekuatan. Vigilance itu kekuatan. Dan di atas semua yang kamu jaga. Jadi jagalah hati kamu seolah-olah itu yang paling berharga. Dari semua nih. Kamu jaga harta, jaga istri, jaga suami, jaga anak-anak, ya kan, jaga pekerjaan, jaga karir. Dari semuanya itu yang paling harus wajib kamu jaga itu adalah hati kamu. Karena dari sanalah keluar aliran, springs, aliran air kehidupan. Kehidupan ya. Kalau New Living Translation NLT bilang ini, above all else, di atas segalanya, jaga hati kamu. Terus dia katakan, for it affects everything you do. Karena hati kamu itu akan mempengaruhi semua yang kamu lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kata jaga itu dalam bahasa aslinya itu berarti kewaspadaan. Artinya gini, berjaga-jaga dengan ekstra hati-hati. Bahkan artinya juga begini, bahasa asli itu artinya gini, penjarakan. Ya, jagalah hati dengan segala kewaspadaan itu bisa berarti juga penjarakan hati kamu. Dengan penjagaan militer gitu, jadi kuatnya itu gitu. Jadi menjaga dengan segala kewaspadaan itu bukan cuma ngejagain, tapi lebih ekstrim lagi, dia kasih kata itu penjarakan hati kamu. Saking ngejaga itu gitu tuh. Atau jaga dengan militer, itu kurang lebih gini loh. Kamu taruh di berangkas yang paling kuat tuh hati kamu. Kamu jaga supaya nggak diracuni gitu ya. Itu kan bicara ini hati dan pikiran tadi, mata tadi ya. Kemudian kata terpancar itu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu bahasa aslinya Bapak Ibu, berarti gini, sumber. Karena dari situ the source of life, sumber, atau bisa juga border, batas. Jadi batas-batas hidup kita, ya, hidup kita ini Bapak Ibu dibatasi oleh hati kita. Hidup kita ini dibatasi oleh hati kita, the borders of life. Hidup kita itu dibatasi oleh hati kita. Saya sudah melihat dan belajar beberapa rekan-rekan tertentu hidupnya terbatas oleh karena hatinya yang terbatas. Karena dia nggak mau berubah, karena dia kopeh, dia punya maunya sendiri, nggak mau rendah hati, dan segala hal hidupnya juga segitu. Kepatok segitu aja. Jadi memang benar, kita harus jaga hati. Karena hati kita itu sumber kehidupan itu di hati kita itu. The border of life itu di hati kita itu. Hati kita tuh membatasi hidup kita. Nah ini bahaya saudara-saudara ya. Bahaya sekali. Jangan sampai hidup kita jadi kecil karena hati kita kecil. Jangan sampai hidup kita terbatas karena hati kita yang terbatas. Ya. Nah, kata kehidupan, dari situ terpancar kehidupan, itu bahasa Ibrani kai. Kai, bahasa Indonesia kai, tulisannya cai, kai, saudara-saudara. Itu artinya gini, kehidupan atau hidup. Bisa juga aliran atau air yang segar. Saudara tahu nggak? Jadi kalau kita jaga hati, roh kita tuh segar terus, terpancar segar. Karena memang artinya adalah aliran atau air yang segar. Ya, aliran air sungai yang segar gitu, saudara-saudara, segar gitu ya.
Nah, atau ya bisa juga ciri kehidupan atau aktif, manusia yang aktif gitu saudara-saudara. Juga artinya K itu saudara-saudara, keren sekali artinya gini loh, membangkitkan. Karena dari situlah terpancar kehidupan atau kebangkitan, atau gini saudara-saudara, menghijaukan. Menghijaukan kayak apa ya? Dia pakai perumpamaan gini, menghijaukan perumpamaan gini saudara-saudara. Kalau di luar negeri, kita memasuki musim gugur, the falls. Waktu kita ke arah musim dingin ya, musim dingin tuh musim gugur atau winter, sebelum winter tuh the falls, itu semua pohon itu kering, menjadi kering, lalu berguguran, datang musim dingin. Kemudian setelah musim dingin, masuklah sebuah musim namanya spring atau autumn, spring. Ketika bunga-bunga kembali bermekaran, ya sesuatu pohon-pohonan kembali mulai bertunas dan hijau, ya kan? Binatang-binatang yang tadi yang nggak ada karena ngumpet, berhibernasi, tiba-tiba mulai bermunculan lagi, saudara-saudara. Itu bahasa Yunani kai, bahasa Ibrani kai, ya atau chai itu, kai itu, ya. Jadi kalau kita jaga hati, terpancar kehidupan, terpancar kembali ya kehidupan itu yang dari mati, kering, kerontak menjadi hijau kembali. Ada proses revival, proses regenerasi, saudara-saudara. Yang loyo, spiritnya semangat lagi. Jadi penting ya jaga hati ya, saudara-saudara, jaga mata kita supaya tetap terang ya. Penting sekali Bapak Ibu ya. Mama banyak. Jadi penting sekali untuk jaga hati Bapak Ibu ya. Jaga hati kita ya. Juga arti gini loh. K itu artinya bukan cuma kehidupan, tetapi kerabat atau keluarga atau masyarakat atau bahkan gini, rezeki dan pemeliharaan saudara-saudara. Perhatikan, kalau mata kita buta, terang, apa gelap, saudara-saudara, berarti kehidupan kita gelap. Kita nggak jaga hati, iri hati masuk, kedengkian masuk, ya saudara-saudara, tukang ngegibahin orang di sini hati masuk karena hatinya jahat sama orang. Akibatnya apa? Hubungan dengan sesama rusak. Iya, hubungan dengan masyarakat rusak. Makanya pentingnya kita punya mata terang, supaya hidup kita terang, hati kita terang, supaya nanti hubungan juga jadi terang. Kalau hubungan terang, saudara-saudara, pasti rezeki dan pemeliharaan juga jadi mantap, Bapak Ibu ya. Jadi rupanya jaga hati ini nggak sembarangan juga loh, ya. Terpancar kehidupan, arti kehidupan itu sepertinya bukan cuma kita hidup yang aktif, tetapi juga bisa bicara tentang rezeki, bicara pemeliharaan, bicara tentang hubungan kerabat dan keluarga. Nah, perhatikan. Ini slide yang terakhir, setelah ini kita akan mulai perjamuan kudus. Saudara-saudara sekalian, muncullah Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Kalau di sini dikatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Artinya gini, kalau kita nggak jaga hati, yang terpancar kematian. Nah, inilah kematian yang Tuhan Yesus maksudkan. Sebab dari dalam hati, dari hati orang, timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari hati, dari dalam, dan menajiskan orang. Coba kita baca lagi, renungkan baik-baik. Sebab dari dalam, kata Tuhan, dari hati orang, timbul segala pikiran yang jahat, timbul percabulan, timbul pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua itu timbul. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah pentingnya kita jaga mata kita terang dengan memandang kepada Tuhan, kepada firman-Nya, supaya hati kita terang, pikiran kita terang, hidup kita terang, perilaku kita terang, bertutur kita terang, jalan hidup kita juga jadi terang, supaya terpancar kehidupan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah mereka yang bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma membaca,
tetapi juga berbagilah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Haleluya.